Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini kita bisa kembali bermuajahah melalui media ini, dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan kitab Bahjah Qulubil Abrar. Sebuah kitab yang berisi beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki makna yang luas walaupun singkat lafalnya, ya, dan sangat dalam maknanya, yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua jika kita mempelajarinya dan mendalaminya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Kita bacakan hadisnya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadar hatta al-'ajz wal kais, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu itu ada takdirnya. Segala sesuatu itu ada takdirnya atau berdasarkan takdir. Hatta al-'ajz wal kais, bahkan sifat malas dan rajin itu juga berdasarkan takdir. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin sekalian dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan kepada kita sebuah pembahasan yang sangat singkat, atau yang singkat namun maknanya yang sangat dalam, dan ini terkait dengan salah satu di antara rukun iman yang wajib kita imani, yaitu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan di sini, kullu syai'in biqadar, segala sesuatu itu ada takdirnya, berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terluput dalam perkara di dunia ini, semuanya, bahkan sampai daun yang jatuh, bahkan sampai lampu yang menyala ini mungkin, bahkan sampai hordeng yang bergerak-gerak ini, bahkan sampai angin yang bertiup, berapa kecepatannya, apa yang dibawanya, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terluput. Segala sesuatu, baik berupa kebaikan maupun keburukan di muka bumi ini, ya, semuanya adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-'ajz wal kais, kata Nabi SAW, bahkan sampai sifat malas dan sifat rajin yang dimiliki oleh manusia, ya, ketika kadang-kadang kita semangat mengerjakan sesuatu, kadang-kadang kita malas untuk mengerjakan sesuatu, ya, karena apapun sebabnya, karena nggak mood mungkin, atau karena kita merasa hal tersebut terlalu besar untuk bisa kita lakukan, sehingga kita pun jadi merasa ogah-ogahan, merasa malas untuk melakukannya karena aduh kayaknya nggak bisa, atau mungkin karena memang kita terluput untuk melakukannya, atau karena apapun juga, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara takdir sebelum kita masuk ke pembahasan dari hadis ini, ya, berbicara takdir perlu dipahami bahwa para ulama menjelaskan ketika berbicara takdir ada 4 unsur yang kita sedang bicarakan, ya, atau iman kepada takdir ini memiliki 4 unsur. Unsur yang pertama adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang takdir berarti kita bicara tentang ilmu Allah. Apa itu? Yaitu bahwa Allah mengilmui segala sesuatu. Mengilmui segala sesuatu, semuanya, baik yang sedang terjadi, baik yang akan terjadi, baik yang sudah terjadi. Bahkan kata para ulama, apa yang terjadi jika sesuatu yang tidak terjadi itu terjadi, ya, Allah mengilmuinya. Sekarang ini kita lagi apa Allah tahu, bahkan seluruh makhluknya lagi apa Allah tahu. Nanti 5 detik lagi, 10 detik lagi, 1 menit lagi, 10 menit lagi, 1 jam lagi, 2 jam lagi, 1 hari lagi, 2 hari lagi, seminggu lagi, 2 minggu lagi, kita semua mendapatkan apa, sedang bagaimana, bersama siapa, Allah mengetahuinya.
Atau 1 detik lalu, 5 detik lalu, 1 jam lalu, 2 minggu lalu, kita ada di mana, bersama siapa, sedang melakukan apa, ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Bahkan kata para ulama, yang terjadi apabila yang tidak terjadi itu terjadi. Ya, maka dalam ayat Allah Taala ketika orang-orang kafir hendak kembali ke muka bumi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti mereka bisa mengerjakan amal soleh, Allah mengatakan sekali-kali tidak. Mereka tidak akan melakukannya. Kalau dikembalikan pun mereka tidak akan melakukannya. Allah tahu apa yang terjadi jika sesuatu yang tidak terjadi itu terjadi. Ya, maka ini unsur yang pertama. Kita bicara tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang terluput sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama tentang takdir. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua yang kita perlu ketahui tentang takdir adalah al-kitabah. Penulisan. Apa penulisan itu? Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini sampai hari kiamat nanti dalam Lauhul Mahfuz. Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Dan tidak akan berubah. Ya. Apapun yang terjadi tidak akan berubah. Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin. Tidaklah ada musibah yang menimpa kalian fil ardi wala fi anfusikum. Di atas muka bumi, Gunung Merapi mau meletus sekarang mungkin. Ya, gempa bumi, pandemi virus corona. Ya, wala fi anfusikum, atau yang sifatnya terhadap diri kita sendiri, sakit. Ya, mungkin kecewa, mungkin marah, mungkin bersedih, kehilangan, apapun. Illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali semuanya sudah ditulis sebelum diciptakan hal tersebut. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan yang seperti itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak sulit bagi Allah untuk melakukannya. Ini yang kedua, al-kitabah. Kemudian yang ketiga adalah al-masyiah atau al-iradah. Apa itu kehendak? Kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu terjadi, yang akan terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ya, jadi setelah Allah mengilmui sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menuliskannya di Lauhul Mahfuz, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal tersebut terjadi, maka terjadilah hal tersebut. Kemudian yang keempat, terjadinya hal tersebut itu sudah merupakan makhluk. Ya, maka yang keempat adalah al-khalq, penciptaan. Maka semua ya yang dilakukan oleh manusia adalah ciptaan Allah, dan semua yang dilakukan manusia adalah ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mengatakan, dan Allah lah yang menciptakan kalian wa ma ta'malun, dan apa yang kalian kerjakan. Ya, maka yang keempat bahwa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala ya berjalan pada seluruh makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang luput dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Tidak ada satupun atom, satupun elektron, satupun, atau sebutlah semua benda yang terkecil di atas muka bumi ini yang terluput dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah ilmui, sudah Allah tulis, dan ketika Allah menghendaki terjadi, terjadi. Ini 4 unsur takdir. Beriman kepada takdir, artinya kita beriman pada ilmu Allah. Ya. Artinya kita beriman pada penulisan di Lauhul Mahfuz, artinya kita beriman kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan sesuatu terjadi. Kemudian yang keempat, kita beriman pada penciptaan Allah Subhanahu, penciptaan maksudnya Allah menciptakan segala sesuatu tersebut. Hadirin dirahmati Allah, ini kalau kita berbicara tentang takdir, maka demikianlah sifat malas dan sifat rajin yang ada pada manusia, takdir Allah. Allah tahu kapan seorang itu malas dan rajin, dan Allah Subhanahu wa taala telah menulis si fulan nanti kalau ngerjakan ini dia malas. Si fulan ketika ngerjakan ini jam segini waktu ini dan kerjaannya ini bersama si ini dia rajin. Ya. Dan Allah menghendaki itu, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu terjadi pada diri si fulan. Inilah
tentang takdir, ya, pembahasan secara ringkas ya dalam atau terkait dengan hadis ini. Maka mari kita melanjutkan dengan membacakan syarah yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala tentang hadis ini dalam kitab beliau. Kata beliau rahimahullahu taala, "Hadzal hadis mutadamminun li aslin 'azim min usulil iman as-sittah." Hadis ini terkandung dalamnya salah satu dari rukun iman yang 6. Perkara agung dari rukun iman yang 6. Apa itu? Wa huwal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu beriman dengan takdir Allah, khairihi wa syarrihi. Baik takdir Allah itu yang buruk maupun yang baik dari pandangan manusia. Ya, buruk dan baiknya takdir Allah itu dari pandangan manusia. Adapun yang ditakdirkan Allah dari sisi Allah semuanya baik. Tapi dari sisi manusia, mungkin ada manusia menganggapnya kebaikan. Misalnya dia mendapatkan uang, mendapatkan anak, mendapatkan harta, mendapatkan ilmu. Mungkin ada yang manusia menganggapnya sebuah keburukan, kehilangan, musibah, bencana, dan seterusnya. Yang aslinya, sejatinya, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kebaikan. Ya. Dan kalau kita mau gali pun sebenarnya jadi kebaikan. Contohnya musibah, kehilangan. Ketika kita bersabar, itu justru jadi kebaikan buat kita. Diciptakannya syaitan, diciptakannya iblis. Dari sisi Allah Ta'ala takdir itu kebaikan. Dari sisi manusia mungkin keburukan. Tapi kalau kita gali lebih dalam sebenarnya kebaikan. Apa? Iblis, syaitan akan menjadi cobaan bagi manusia. Dan setiap kali manusia mendapatkan gangguan iblis, gangguan syaitan, dia bisa minta perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah pahala. Dia bisa bersabar dari godaan syaitan tersebut. Bersabarnya jadi pahala. Dan seterusnya. Dengan adanya keburukan yang Allah ciptakan, itu bisa membawa kebaikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Hulwihi wa murrihi, baik yang manis maupun yang pahit, ya, mirip dengan yang buruk ataupun yang baik. Amihi wa khasihi, baik takdir Allah secara am, secara umum, atau secara khusus pada detail-detail pribadi tertentu, ya. Sabiqihi wa lahiqihi, yang dahulu atau yang akan datang. Iman pada takdir Allah yang dahulu maupun yang akan datang. Bi ayat tarifal abdu anna ilmallahi muhitun bikulli syai'in, yaitu seorang hamba mengenal atau mengakui bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu alima a'malal ibad khairiha wa syarriha. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui amalan-amalan hamba-hambanya, perbuatan hamba-hambanya, baik yang baik maupun yang buruk. Wa alima jami'a umuriha wa ahwalihim, dan Allah mengetahui seluruh perkara dan kondisi seorang hamba. Ya. Wa kataba dzalika fil lauhil mahfuz, dan Allah telah menuliskan hal tersebut di Lauhul Mahfuz. Ini tadi ilmu, kemudian yang kedua kitabah penulisan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 70, Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardh. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya itu semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan sesungguhnya hal tersebut mudah bagi Allah. Jangan kira itu sulit bagi Allah. Mudah bagi Allah Subhanallah. Kalau manusia ya sulit. Ya. Kita saja untuk merekam satu bagian tubuh kita saja, jantung saja, perlu alat, ya, disambungkan dari semua EKG, ya, EKG, semua disambungkan, kemudian disambungkan ke alat, kemudian didetak jantung, baru ketahuan tuh rekaman detak jantung kita. Ya, Allah Maha mengetahui dan mudah bagi Allah menuliskan hal tersebut, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau rahimahullah taala melanjutkan, "Tsumma innallaha yanfadhu hadhihi al-aqdar fi awqatiha bihasabi ma taqtadihi hikmatuhu wa masyiatuhu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilmui tadi, kemudian menuliskan, merealisasikan takdir-takdir ini sesuai dengan waktu-waktunya, pada waktu-waktunya sesuai dengan hikmah dan kehendaknya. Ya, kapan menikah, ya, kapan seorang itu menikah, nanti sudah ada tulisannya oleh Allah, sudah ada takdirnya,
Ketika waktunya tiba, Allah akan takdirkan dia menikah. Tapi ketika waktunya tidak tiba, ya, maka tidak akan dia bisa menikah walaupun manusia sudah melakukan berbagai macam hal untuk bisa dia menikah. Ya, seringkali kita dapat demikian. H-1 menjelang pernikahan batal. Mungkin karena kematian salah satunya, mungkin karena tiba-tiba batal begitu ya. Padahal undangan sudah disebar. Ya, sampai-sampai saya pernah dengar informasi akhirnya yang dijadikan sang mantan, ya. Yang dijadikan adalah sang mantannya karena sudah terlanjur sebar undangan. Ya, ini takdir bagi sang mantan ternyata, ya. Sudah lepas begitu ya. Ya, ternyata pas hari H-1 nggak jadi pernikahannya, sudah kadung malu sudah sebar, akhirnya dinikahkan dengan sang mantan yang sudah berpisah begitu ya. Ini terlepas dari pacaran, nggak boleh ya, pacaran haram, tapi ada kejadian yang seperti itu, subhanallah. Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dipisah bagaimanapun, kalau Allah menakdirkan bergabung, bersatu, menikah, akan menikah. Dan sebaiknya mau disatukan bagaimanapun, kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk berpisah, tidak bisa berjodoh, ya nggak bisa. Ya. Sesuai dengan waktunya, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Asyamilatani likulli makana wa ma yakun, yang mencakup semua yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Ya. Asyamilatani lil khalqi wal amr, yang mencakup baik penciptaan maupun perintah Allah. Allah perintahkan di waktu tertentu. Ya, contohnya perintah khamr atau larangan, atau perintah untuk meninggalkan khamr, begitu ya. Allah tetapkan di waktu-waktu tertentu, tidak Allah haramkan langsung. Allah haramkan secara bertahap di waktu-waktu tertentu, ya. Wa annahu ma'a dzalik wa ma khalqi lil ibad wa af'alihim wa sifatihim faqad a'tahum qudratan wa iradatan taqa'u biha af'aluhum bihasabi ikhtiyarihim. Dan bersama yang demikian itu, walaupun demikian, Allah sudah takdirkan nih memang, ya, apa yang dilakukan seorang hamba, sifat-sifatnya seorang hamba. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada mereka qudratan, kemampuan, ya, wa iradatan, dan keinginan. Yang dengan kemampuan dan keinginan itu terjadilah perbuatan-perbuatan mereka sesuai dengan ikhtiar mereka, ya. Allah berikan juga hamba ini ikhtiar dan kemampuan dan keinginan untuk melakukan hal tersebut, yang dengan kemampuan dan keinginan hamba ini, nanti hamba ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memang sudah takdirkan kapan hamba ini berbuat baik, kapan hamba ini berbuat buruk, tapi Allah berikan kudrah, ya, kemampuan pada hamba dan keinginan pada hamba, pilihan pada hamba, yang dengan itulah hamba ini nanti akan dihisap atas perbuatan dia tersebut. Kalau dia berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan, pahalanya. Kalau dia berbuat keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa dari keburukan yang dia lakukan tersebut. Lam yujbirhum 'alaiha. Allah tidak memaksa dia mengikuti, ya, hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ada pilihan, dan pilihan itu juga Allah menciptakan pilihan tersebut, ya. Wa huwa alladhi khalaqa qudratahum wa masyiatahum. Dan Allah yang menciptakan juga kemampuan mereka dan kehendak mereka. Pilihan mereka itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu kehendak dari mereka sendiri. Wa khaliqus sababit tami wa khaliqul sababit tam khaliqun lil musabbib. Allah menciptakan sebab dan Allah menciptakan apa yang dihasilkan dari sebab tersebut. Ya, kalau lapar, makan sehingga dia bisa kenyang. Ya, kapan seorang lapar, Allah yang jadikan. Kapan seorang kenyang, ya Allah yang jadikan juga. Kapan seorang makan, Allah juga yang menciptakan. Tapi manusia punya pilihan. Kapan saya mau makan, ya? Sekarang nih, nantilah. Mungkin habis jam 8, jam 9. Sekarang nih lapar, tapi belum banget lah. Karena warung yang mau saya tuju buka jam 9 misalnya. Ya, maka begitu. Ya. Fa'af'aluhum wa aqwaluhum taqa'u biqudratihim wa masyiatihim allataini khalaqahum Allahu fihim. Maka perbuatan-perbuatan seorang hamba, perkataan-perkataan seorang hamba itu terjadi dengan kemampuan mereka dan kehendak mereka
yang Allah ciptakan hal tersebut untuk mereka. Begitu ya. Seorang hamba tetap punya kemampuan, punya pilihan, punya ikhtiar. Ketika dihadapkan pada dia misalnya sebuah ketaatan, sebuah peluang untuk melakukan kebaikan, dan dia mampu melakukannya, dia punya pilihan. Saya mau melakukannya atau saya tidak mau melakukannya. Ketika dia milih untuk melakukannya, dia harus berkorban uang, berkorban waktu mungkin, berkorban tenaga, dia mendapatkan pahalanya. Tapi ketika dia meninggalkannya, ya sudah, dia tidak dapatkan apa-apa. Sebaliknya ketika dihadapkan pada dia perkara-perkara yang haram, perkara yang dilarang oleh Allah, kemaksiatan, dia juga punya pilihan. Saya mau meninggalkan itu karena Allah, atau saya mau meninggalkan itu karena dunia, atau saya mau melakukan itu. Ya. Dia punya pilihan, dan dengan pilihan itu dia akan mendapatkan dosa kalau itu maksiat. Ketika dia melakukannya, dia berdosa. Ketika dia meninggalkannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkannya karena aduh nggak mau saya kalau berbuat zina begitu, takut sakit saya. Ya, kalau saya minum khamr takut nanti sakit saya. Bukan karena Allah, maka dia nggak dapat apa-apa. Dia meninggalkannya karena Allah, aduh saya nggak mau deh berbuat atau minum khamr begini, nggak mau saya. Dulu memang saya pernah jadi pecandu, sekarang sudah taubat, ditawarin lagi misalnya, saya tinggalkan lah, nggak mau. Karena saya sudah bertaubat dari hal tersebut, saya nggak mau Allah menghukum saya dengan hal tersebut. Ini meninggalkan karena Allah, maka dia dapat pahala. Subhanallah. Ya, begitu. Manusia punya pilihan dan dia akan diberikan balasan sesuai dengan pilihan-pilihan yang dia lakukan. Kama khalaqa baqiyata qawwahum adh-dhahirata wal batinah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kemampuan-kemampuan mereka baik yang lahir maupun yang batin, lakinnahu ta'ala yassara kullan lima khuliqa lahu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semua orang sesuai dengan takdirnya. Orang yang ditakdirkan baik akan dimudahkan membuat kebaikan. Orang yang ditakdirkan orang buruk akan dimudahkan berbuat keburukan. Na'udzubillah. Maka kita harus mencoba ini jalan-jalan kebaikan. Dan jangan kita menempuh jalan-jalan keburukan. Dan manusia tapi nggak ada yang tahu takdirnya. Betul, Allah sudah takdirkan manusia ini si A masuk surga atau masuk neraka. Si B masuk surga atau masuk neraka. Allah sudah takdirkan itu. Cuman tidak ada manusia yang tahu bagaimana takdirnya. Maka berusahalah untuk menuju jalan-jalan kebaikan dan meninggalkan jalan-jalan keburukan. Karena setiap orang akan dimudahkan untuk berbuat sesuai dengan takdirnya. Ya, maka jika kita kok gampang berbuat keburukan, peluang berbuat maksiat itu ada, dan itu selalu terdukung oleh berbagai macam hal. Duitnya ketika ada tawaran maksiat, duitnya ada, ininya ada, begitu ya. Kesempatannya ada. Maka hati-hati, ya. Hati-hati, jangan sampai kita terjerumus sehingga kita terjerumus ke dalam keburukan. Pindah ke jalan kebaikan. Nah, faman wajjaha wajhahu wa qasdahu li rabbih habbaba ilaihi al-iman wa zayyanahu fi qalbihi wa karaha ilaihi al-kufr wal fusuq wal isyan. Barang siapa yang mengharapkan wajahnya, ya, meniatkan maksudnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hal, ya, maka kata beliau, habbaba ilaihil iman, Allah akan jadikan dia itu cinta pada keimanan. Tumbuh dalam hatinya itu cinta dengan keimanan. Ya. Wa zayyanahu fi qalbihi, dan Allah akan hiasi iman itu pada hatinya. Pokoknya senang dia sedekah itu, Masya Allah. Senang dia berbuat kebaikan, senang dia membantu orang lain. Dan mungkin manusia punya bab atau punya pintu masing-masing kebaikan yang dia senangi, nggak masalah. Ada orang yang senangnya Masya Allah sedekah. Allah berikan dia pintu uang yang mudah, pintu rezeki yang mudah, tapi dia pun keluarkan sedekah. Ada orang yang senangnya Masya Allah mungkin puasa atau sholat. Karena sedekah dia nggak punya duit, tapi kalau puasa Masya Allah, Senin Kamisnya jalan, bisa hemat juga mungkin. Ya. Bahkan puasa Daud mungkin. Sholat mungkin Masya Allah. Tiap ada waktu sholat, malam dia sholat, duha dia sholat, rawatib dia kerjakan. Bahkan kalau ada waktu kosong dia sholat sunat mutlak, misalnya 2 rakaat entah. Pokoknya dia seneng banget kalau pas sholat itu. Sebelum Jumatan datang khotib, sebelum khotib duluan sholat 2 rakaat sampai khotib datang. Dia kerjakan Masya Allah semua sunnah sholat. Atau bahkan ada orang yang mungkin, kalau sholat susah, kalau puasa susah, sedekah juga nggak mampu, tapi Masya Allah ringan tangan. Ringan tangan di sini ngebantu orang misalnya. Tolong ini masjid mau bikin lantai 2, tolong bantuannya tenaganya untuk ngecor. Ayo jalan. Ya. Tolong ini saya mau
ada hajatan pernikahan, ya, mau minta tolong dong untuk bantu-bantuin masak, ayo, ya. Aduh, tolong ini saya mau ada acara ini, ada tablik akbar misalnya, tolong bantu-bantu jadi panitia, jalan. Duit nggak punya dia. Ibadah yang sifatnya fisik, males dia. Ya nggak yang wajib-wajib saja. Tapi Masya Allah ketika datang, minta tolong orang apapun urusannya, dia bantu. Sesuai dengan kemampuan dia. Macam-macam. Ini Allah bukakan, ya, pintu kepada masing-masing orang mungkin berbeda-beda. Nah, ketika seorang itu sudah meniatkan kebaikan-kebaikan ini karena Allah Subhanahu wa taala, nanti lama-lama Allah buat hati dia itu cinta pada keimanan. Allah jadikan iman itu terhias dalam hatinya, ya. Wa karraha ilaihi al-kufra wal fusuqa wal isyan. Sebaliknya nanti Allah jadikan dia benci kekufuran, benci kefasikan, dan benci kemaksiatan. Ini sebuah anugerah yang ada pada hati sebenarnya. Ketika orang itu cinta iman, benci kekufuran, kemaksiatan, kefasikan. Anugerah yang Allah berikan pada hati seseorang yang beramal dengan ikhlas, beramal benar dan ikhlas. Subhanallah. Maka sebaliknya, ada orang yang seneng banget kalau lihat maksiat. Lihat orang joget-joget begitu ya, lihat orang buka-buka aurat, lihat orang dugem-dugem begitu ya, lihat orang maksiat dia seneng banget. Tapi kalau lihat orang rajin ke masjid, pusing kepalanya itu. Kenapa sih ini orang gemes? Kenapa sih ini orang ini ekstrim banget, radikal banget? Tapi kalau orang telanjang, lihat orang buka-buka, seneng dia. Ini na'udzubillah, ya. Ini enggak Allah jadikan dalam hatinya itu cinta iman dan benci keburukan. Ya, maka kalau ada orang, Masya Allah, lihat orang baca Quran, lihat orang anak hafal Quran, lihat orang tahfidz Quran, lihat orang itu semangat dalam mengerjakan ibadah-ibadah wajib dan sunnah, senang banget ya. Tapi kalau lihat ada keburukan, minimal hatinya nggak senang. Kalau bisa dia rubah deh. Kalau bisa dia ngomong gitu. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala pada orang yang beramal dengan ikhlas, pelan-pelan nanti Allah akan tumbuhkan ini. Kalau kita termasuk golongan yang demikian, yang cinta kebaikan dan benci dengan keburukan, pujilah Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut. Tapi jangan ujub, ya, pujilah Allah dan terus kita melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau kita golongan orang yang sebaliknya, ya, cinta dengan keburukan, seneng banget kalau lihat kemaksiatan, seneng banget kalau lihat hal-hal yang buruk begitu ya, seneng lihat kesyirikan dengan dalih budaya dan lain sebagainya. Dan kita benci banget kalau ada orang jenggotan, orang pakai cadar, orang melakukan amalan sunnah, orang rajin ke masjid, orang hafal Quran, orang radikal, orang hati-hati. Ya, ada yang salah pada hati kita pada saat itu. Kalau kita seperti itu. Nah, wa ja'alahu minar rasyidin. Dan orang yang ikhlas ini, kata beliau, jadikan dia termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allah jadikan dia termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fatammat alaihi ni'amullahi min kulli wajhin. Maka sempurnalah nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dia dari segala sisinya. Ini adalah orang-orang yang Allah beri kenikmatan yang sejati pada hatinya. Ya, karena nikmat yang sejati itu di hati. Bukan sekedar duit banyak, bukan sekedar rumah mewah, bukan sekedar mobil mewah, ya, tapi apa yang ada pada hati seseorang. Sebaliknya, kata beliau rahimahullah ta'ala, waman wajjaha wajhahu li ghairillah. Siapa yang dia menghadapkan wajahnya pada selain Allah, bal tawalla aduwahu syaitan, bahkan dia bergabung bersama musuh Allah, yaitu setan. Ya, musuh Allah, bergabung dia dengan musuh Allah, dia menghadapkan wajahnya kepada selain Allah, lam yuyassiruhu lihadhil umur. Perkara ini enggak akan dimudahkan buat dia. Ya, senangnya yang jelek, bencinya dengan senangnya yang jelek, bencinya dengan yang baik justru. Bal wallahu Allahu ma tawalla. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dia kemana dia berpaling. Subhanallah. Ya. Wa khadalahu, dan Allah akan simpangkan dia, Allah biarkan dia. Wa wakkalahu ila nafsihi. Allah jadikan dia bertawakal pada dirinya sendiri. Bergabung atau bergantung pada kemampuan dirinya sendiri, bukan bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Fadalla wa ghawa wa laisa lahu ala rabbih hujjah.
maka dia pun sesat. Dia pun sesat dan tersesat, dan dia tidak punya hujah di atas Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena nggak tahu, bukan karena lupa, tapi dia paham, tapi dia tersesat dan dia nggak punya hujah nanti di hadapan Allah. Alhamdulillah. Ya. Fa innallaha a'tahu jami'al asbab allati yuqaddiruha biha 'alal hidayah. Allah sudah memberikan dia seluruh sebab-sebab yang bisa membuat dia di atas hidayah. Allah kasih dia pendengaran, Allah kasih dia mata, Allah kasih dia pikiran untuk bisa mencerna. Allah kasih dia petunjuk-petunjuk tersebut. Ini ada kajian, ini ada nasihat, ini ada perintah kebaikan, larangan dari keburukan, dan seterusnya. Yang dengan itu dia bisa mendengarnya, dia bisa melihat, dia bisa memikirkan. Tapi dia lebih memilih jalan kesesatan. Ya. Walakinnahu ikhtara ad-dhalalata 'alal huda. Tapi dia lebih memilih jalan kesesatan dibandingkan memilih petunjuk. Ya, itu pilihan dia. Ya, kita katakan itu pilihan dia. Walaupun pilihan itu Allah pula yang menciptakan. Fala yalumanna illa nafsah. Maka yang seperti ini tidak ada yang disalahkan kecuali diri dia sendiri. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Sebagian Allah beri petunjuk, sebagian Allah Subhanahu wa taala tetapkan kesesatan atas dia. Innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah. Karena mereka yang sesat ini, innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah. Mereka telah mengambil setan sebagai penolong mereka, sebagai wali mereka, sebagai teman mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat 30. Allah berfirman pula, yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah menunjukkan dengannya orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah, menunjukkan kepada subulus salam, kepada jalan-jalan yang selamat. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnih. Dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka ke atas jalan yang lurus. Ini bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa hadzal qadar ya'ti ala jami' ahwalil 'abdi wa af'alihi wa sifatihi. Beliau melanjutkan, takdir ini terjadi pada semua kondisi seorang hamba, baik perkataannya maupun sifat-sifatnya, hattal ajz wal kais, bahkan sampai urusan malas dan rajin. Ini munasabahnya atau keterkaitan dengan hadis tersebut. Bahkan urusan malas dan rajin itu sudah terjadi, sudah ada takdirnya. Wahumal wasfani al-mutaddadani alladhi yanalu bil awwali minhuma wa huwa al-'ajz al-khibatu wal khusran. Dua sifat ini, rajin atau malas dan rajin, adalah sifat yang bertolak belakang. Yang sifat yang pertama ya akan melahirkan kerugian, akan melahirkan keburukan dengan malas. Wa bitsani wa huwal kais, dan sifat yang kedua yaitu rajin akan melahirkan al-jid fi ta'ati rahman, sungguh-sungguh dalam mentaati ar-rahman, dan dua-duanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu huna al-'azzu alladhi yulamu alaihi al-'abd wa huwa 'adamul iradah wa huwa al-kasl. Yang dimaksud dengan malas, al-'ajz ini adalah malas yang dicela seorang hamba karena perbuatan malas itu, yaitu enggak ada kemauan, malas ya. Lal 'ajz alladhi huwa 'adamul qudrah, bukan malas karena enggak punya kemampuan. Itu beda. Ada dua terminologi tentang ajz ini. Ada ajz malas enggak mau, ada ajz memang karena enggak mampu. Lemah tapi karena nggak mampu. Ya gimana lagi nggak mampu? Dia nggak mampu berdiri untuk sholat, boleh duduk. Duduk juga nggak mampu, boleh berbaring dan seterusnya. Tapi ini nggak mau, dia nggak mau berdiri sholat. Nggak boleh orang duduk kalau nggak mau berdiri sholat, nggak boleh. Ketika dia nggak mau berdiri karena malas, karena ini dia duduk, dia berdosa. Ya. Wa hadha huwa ma'na al-haditsul akhar, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Dan ini semakna dengan hadis yang lain, kata Nabi SAW, beramallah. Ya, ketika Nabi menjelaskan semua sudah ada takdirnya, kemudian sahabat nanya, terus ngapain beramal ya Rasulullah? Kata Nabi, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua akan dimudahkan oleh Allah
sesuai dengan tujuan penciptaannya, sesuai dengan takdirnya. Amma ahlus sa'adah, kata beliau lagi, penulis di sini menjelaskan, adapun orang yang berbahagia, fayuyassaruna li'amalis sa'adah. Mereka dimudahkan untuk beramal yang membuat dia bahagia, beramal yang ujungnya surga. Wa dzalika bikaisihim wa taufiqihim wa lutfillahi bihim. Dan itu dengan cara Allah membuat mereka rajin, Allah memberikan taufik kepada mereka dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Wal kayyis wal ajiz humal madhkurani fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang kayyis wal ajiz ini, ya, orang yang rajin dan orang yang ajiz, yang lemah ini adalah diantaranya disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang lain adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang rajin adalah orang yang dana nafsahu, yang senantiasa mengintrospeksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah matinya. Wal ajiz, dan orang yang ajiz, yang malas ini, manittaba'a nafsuhu hawahu, orang yang hawa nafsunya itu mengikuti hawanya, wa tamanna 'ala Allahil amani, dan dia hanya berangan-angan tentang Allah. Nggak apa-apalah saya melakukan ini itu, melakukan maksiat ini itu, nanti juga Allah kalau saya tobat bakal nerima, begitu. Dia nggak tahu, boleh jadi Allah nggak kasih kesempatan untuk bertaubat. Dia hanya berangan-angan saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini hadis yang ke 9 ya, yang beliau sampaikan, semua ada takdirnya. Silakan jika ada pertanyaan yang bisa kita jawab, yang tidak bisa nanti mungkin bisa tanyakan kepada ustadz yang lainnya, atau kita cari terlebih dahulu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, jazakumullah khairan atas penjelasan Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, lantas apa gunanya ikhtiar apabila kita sudah ditakdirkan menjadi orang yang berkarakter buruk? Tidak ada orang yang tahu dia ditakdirkan berkarakter buruk, berkarakter baik, ahlu jannah atau ahlu nar. Maka itu gunanya ikhtiar, karena tidak tahu takdir. Orang tidak tahu takdir. Ya, maka kita bisa mengusahakannya dengan berikhtiar, dengan berdoa, dengan berusaha. Ya, itu fungsinya. Karena kita nggak tahu takdir kita. Ya, kita nggak tahu sih. Kita itu, misalnya ya, kita mau beli makan. Beli makan di mana? Di warung depan. Kan kita nggak tahu apakah umur kita bakal nyampe warung depan itu. Jangan-jangan sampai di tengah jalan sambar geledek gitu misalnya. Atau ketabrak mobil misalnya. Atau kena jantungan misalnya, tiba-tiba baru 10 meter, 20 meter dari rumah, mati. Kita nggak tahu kan, tapi kita berusaha karena kita lapar, kita beli ke warung depan rumah, kita beli burjo, kita beli indomie misalnya, kita beli nasi goreng, kita beli apapun, ya. Walaupun kita mungkin saja tengah jalan, kita mati kesambar geledek misalnya. Ya, maka ini seperti itulah, ya. Kita nggak tahu kita ahlu jannah atau ahlu nar. Tapi kita harus berusaha. Dan kata Nabi SAW, wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Ini petunjuk dari Nabi SAW, akan dimudahkan setiap orang ini untuk sesuai dengan takdirnya bagaimana. Kalau kita baik, bisa berbuat banyak kebaikan, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan itu adalah tanda bahwa kita adalah orang yang ujungnya kebaikan. Kalau kita berbuat buruk itu gampang, ya, dan terus-menerus begitu ya, itu hati-hati. Itu tanda juga bahwa jangan-jangan kita akhirnya adalah su'ul khatimah. Alhamdulillah. Nah, Allah ta'ala bisa. Semoga bermanfaat. Tip itu yang bisa kita sampaikan dan kita jawab pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya di hadis yang ke-10. Ya, hadis yang ke-10 ini hadis yang berbicara tentang siapa yang memberikan atau mengajak orang, menunjuki orang pada petunjuk, dia dapat pahalanya. Ya, tanpa dikurangi pahala orang yang diajak sedikit pun. Sebaliknya, siapa yang mengajak pada kesesatan, dia dapat dosanya. Tanpa mengurangi pahala orang yang sesat itu sedikit pun. Jadi, insyaallah kita akan bahas penjelasan atau hadis tersebut pada pekan yang akan datang biidznillah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.